Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Novanto Ramses Negara. Saya akrab dipanggil Ramses. Saya adalah mahasiswa S2 Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Nah, video kali ini saya akan berbagi informasi atau berbagi tips lah ya, tutorial istilahnya atau langkah-langkah untuk melakukan uji beda dua kelompok dengan menggunakan program SPSS. Nah, untuk melakukan uji beda dua kelompok ini, data yang dipakai itu masih sama dengan data pada video-video sebelumnya, yaitu data terkait digital literasi mahasiswa. Nah, untuk melakukan uji beda dua kelompok ini, kita akan menjawab dua pertanyaan. Jadi, uji beda dua kelompok ini dilakukan untuk menjawab dua pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, apakah ada perbedaan yang signifikan pada literasi digital antara mahasiswa dan mahasiswa pria dan mahasiswa wanita? Pertanyaan keduanya, kelompok mahasiswa mana yang kemampuan digital literasinya itu lebih tinggi? Apakah kelompok mahasiswa pria atau kelompok mahasiswa wanita? Nah, untuk menjawab dua pertanyaan itu, mari kita lakukan uji beda dua kelompok. Oke, kita mulai. Nah, kita bisa lihat ini data yang sudah saya siapkan untuk melakukan uji beda dua kelompok pada program SPSS. Nah, ada berbagai pilihan pada menu di atas ini. Kita pilih yang menunya Analyze. Setelah itu kita klik Compare Means, kemudian kita klik yang Independent Sample Test. Saya ulangi, kita pilih menu, salah satu menu yang ada di atas ini. Untuk melakukan uji beda dua kelompok, kita pilih ini, menu Analyze, kemudian kita pilih Compare Means, kemudian kita pilih yang Independent Sample Test. Setelah itu kita klik. Dia akan muncul. Oke. Nah, saya turunkan dulu. Dia akan muncul. Kita akan lihat ada dua kolom lah istilahnya pada tayangan ini. Kolom sebelah kiri itu bisa diartikan sebagai variabel atau kriteria-kriteria yang akan kita lakukan uji beda dua kelompok. Sedangkan kolom sebelah kanan itu tempat dilakukan uji beda dua kelompok. Ada kolom yang keterangannya kolom tes variabel. Nah, ada kolom grouping variabel. Nah, bagaimana untuk ujinya? Kita pilih salah satu variabel yang di sini untuk dilakukan uji. Nah, untuk melakukan uji beda dua kelompok itu kita pilih variabelnya yaitu min literasi digital. Setelah kita pilih ini, kita klik, kemudian kita klik tanda kursor ini, tanda panah ini. Oke, maka dia akan pindah. Karena ini untuk melihat perbedaan yang signifikan antara kelompok pria dan kelompok wanita, maka grouping variabelnya adalah kita pakai grouping yang jenis kelamin. Jenis kelamin, ini ada variabelnya jenis kelamin. Arahkan kursornya ke sini, kemudian kita klik. Setelah itu kita arahkan lagi kursornya ke tanda panah ini, kita klik. Dia akan pindah. Pastikan dua hal ini sudah pindah dari kolom sebelah kiri ke kolom sebelah kanan. Nah, setelah itu kita pilih ini, kita klik define groups. Nah, kita akan lihat di sini tertera angka 1 dan 2. Pada video sebelumnya sudah diidentifikasi. Ini angka 1 dan 2 ini hanya sekedar mengidentifikasi yang mana kelompok pria dan yang mana kelompok wanita. Pada video sebelumnya, kelompok wanita itu diidentifikasi dengan angka 1, sedangkan kelompok pria itu diidentifikasi dengan angka 2. Nah, sini sudah tertera angka 1 itu untuk kelompok wanita, angka 2 itu untuk kelompok pria. Jika sudah, mari kita klik OK. Nah, oke. Setelah itu, yakin sudah oke semuanya, kita klik OK. Maka akan muncul hasilnya. Nah, inilah hasilnya atau output dari uji yang kita lakukan. Nah, untuk membaca data-data ini, data pada uji independent sample test, ada ketentuan yang mesti kita perhatikan. Nah, ini ketentuannya. Oke, kita baca dulu ketentuannya. Jika nilai signifikansinya, two-tilednya, lebih kecil, saya kasih gambar warna lebih kecil, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok wanita dan kelompok pria. Saya ulangi, jika nilai signifikansi itu two-tilednya lebih kecil dari 0,05, maka ada perbedaan yang signifikan antara kelompok pria dan kelompok wanita. Oke. Nah,
Sebaliknya, jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok pria dan kelompok wanita. Jadi kalau lebih besar dari 0,05, tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, untuk melihat itu, mari kita lihat pada kolom signifikansi to toilet. Nah, di sini ada tertera signifikansi to toilet. Angkanya adalah 0,01 dan 0,03. Angka ini, jika kita perhatikan ketentuannya tadi, maka angka ini lebih kecil dari 0,05. Jika lebih kecil, maka ada perbedaan yang signifikan antara kelompok wanita dan kelompok pria dalam hal digital literasi. Nah, kira seperti itu. Maka pertanyaan pertama sudah bisa dijawab. Pertanyaan pertamanya, saya geserkan dulu biar bisa terlihat. Oke, nah pertanyaan pertamanya adalah apakah ada perbedaan yang signifikan pada literasi digital antara mahasiswa pria dan mahasiswa wanita? Berdasarkan hasil uji, nilai signifikansi to toiletnya 0,01 dan 0,03. Angka ini lebih kecil dari 0,05. Maka bisa dikatakan kesimpulannya atau diambil kesimpulan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara kelompok wanita dan kelompok pria dalam hal literasi digital. Nah, ini pertanyaan pertama. Sekarang kita beralih ke pertanyaan kedua. Pertanyaan keduanya adalah kelompok mahasiswa mana yang kemampuan digital literasinya lebih tinggi? Kelompok mahasiswa mana yang kemampuan digital literasinya lebih tinggi? Untuk menjawab ini kita lihat gambar ini. Pada gambar ini ada keterangan wanita dan pria. Pada keterangan ini kita lihat bahwa angka-angka ini tertera itu angka pada kolom pria itu lebih tinggi dari wanita. Dengan demikian, maka bisa disimpulkan atau dijawab bahwa kemampuan digital literasinya pada kelompok pria itu lebih tinggi dibandingkan kelompok wanita. Berdasarkan hasil uji yang tertera pada kolom ini. Nah, oke. Demikian informasi bisa saya bagikan terkait langkah-langkah atau tutorial melakukan uji beda dua kelompok dengan menggunakan program SPSS. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.